Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, ilmuwan ini masuk Islam karena penelitiannya. Ilmuwan adalah orang-orang kompeten dan terpelajar yang sangat ahli di bidangnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berdedikasi atas apa yang dipelajarinya. Para ilmuwan ini seringkali melakukan penelitian ilmiah guna menemukan jawaban atas apa yang mereka pertanyakan. Dari sinilah biasanya para ilmuwan tersebut mendapatkan banyak pencerahan dan inspirasi. Salah satunya adalah masuk Islam. Mereka biasanya mendapati bahwa ternyata dalam Islam, penemuan yang mereka lakukan itu ternyata jauh-jauh hari sudah ada dan diajarkan dalam Islam. Berikut inilah ilmuwan yang masuk Islam karena penelitiannya. Jacques Cousteau. Ilmuwan ini lahir di Prancis pada tanggal 11 Juni 1910. Dia adalah seorang oceanographer dan ahli selam terkemuka. Dia menemukan kumpulan beberapa mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah antara keduanya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan kejadian yang ditemuinya itu. Profesor muslim itu pun menjawab bahwa itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Setelah mendengar ayat tersebut, Cousteau pun lantas memeluk Islam hingga akhir hayatnya. Dia meninggal pada tanggal 22 Juni 1997 di tempat kelahirannya. Maurice Bucaille. Ilmuwan ini adalah seorang ahli bedah asal Prancis yang pernah meneliti jasad Fir'aun. Ia lahir pada tanggal 19 Juli 1920. Dirinya pun memimpin penelitian jasad Fir'aun dan menemukan sisa-sisa garam dalam jasadnya. Bucaille pun merilis penemuan ini dalam buku berjudul Les Momies des Pharaons atau Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Ia pun menemukan bahwa penemuannya ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut menyentuh hati Bucaille, lalu dirinya pun memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Selanjutnya Profesor William Brown. Majalah sains Amerika Serikat bernama Plant Molecular Biology mengemukakan beberapa penemuan tim peneliti flora Amerika Serikat. Salah satu penemuannya adalah suara halus yang dihasilkan oleh tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh pendengaran manusia biasa, ultrasonik. Pada akhirnya suara itu dapat dikenali dan direkam menggunakan alat yang canggih. Para peneliti pun mengubahnya ke dalam gelombang elektrik optik sehingga menghasilkan rangkaian garis dalam layar monitor. Hal ini dilakukan agar mudah memahami suara tersebut. Hasilnya ternyata suara gelombang yang dihasilkan tanaman itu membentuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam layar monitor. Jadi, tumbuhan terlihat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Fidel Mauleri, seorang ahli neurologi asal Amerika Serikat, mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam setelah meneliti saraf otak manusia, bahwa beberapa saraf otak manusia tidak dapat dialiri darah. Namun, Fidel berpendapat bahwa setiap saraf otak dalam manusia harus dialiri darah agar berfungsi dengan normal.
Hasil penemuannya menemukan bahwa otak dapat dialiri darah ketika sujud dalam sholat. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat maka otaknya tidak akan menerima darah yang cukup, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Leopold Werner Ehrenfels. Sudah banyak ilmuwan yang memeluk Islam atas penemuan dan penelitiannya. Dia adalah seorang psikiater dan ahli neurologi yang berkebangsaan Austria. Ia tertarik di dalam dunia timur. Rasa ketertarikannya tersebut ia wujudkan dengan mengunjungi Balkan, Eropa bagian tenggara, dan Turki ketika dewasa. Pada saat itu, ia biasa ikut sholat berjamaah. Walaupun belum beragama Islam, ia pun pada akhirnya memeluk Islam pada tahun 1927 dan mengganti namanya menjadi Baron Omarov von Elfels. Sebelum masuk Islam, Leopold meneliti tentang wudhu dan menemukan fakta-fakta terkait pusat saraf yang paling peka dari tubuh manusia. Letak pusat saraf tersebut ternyata ditemukan di dahi, tangan, dan kaki, dan sangat sensitif ketika terkena air. Jika membasuh air pada titik-titik pusat saraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan. Leopold merekomendasikan bahwa wudhu tidak hanya untuk orang muslim saja. Perintah berwudhu dalam sholat terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6.